Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah yang hendaknya difahami oleh setiap orang-orang beriman, bahwasannya asas kebahagiaan seorang hamba bukan dalam perkara kuantitas yang kita miliki, tapi asas kebahagiaan seorang hamba ada pada nilai keberkahan dari apa yang dia miliki. Saudaraku yang Allah muliakan, yang mendatangkan kebahagiaan jiwa seorang hamba bukanlah kuantitas harta yang dia miliki, bukanlah tingginya pangkat dan jabatan yang dia miliki, bukan pula semata-mata pada panjangnya usia yang dia miliki, tapi asas kebahagiaan seorang hamba ada pada keberkahan dari apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka seorang anak manusia diberikan umur sepanjang apapun, kalau seandainya umur tersebut tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan membawa kebaikan bagi pemiliknya. Demikian pula harta dan jabatan. Sebanyak apapun seorang hamba mengumpulkan harta, setinggi apapun pangkat dan jabatan seorang manusia, kalau seandainya perkara tersebut tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Demikian pula ilmu, ma'asyiral muslimin. Sebanyak apapun ilmu seseorang, kalau seandainya ilmu tersebut tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya akan menjadi hujjah atas seseorang, hanya akan menjadi penghujat bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, hendaknya seorang muslim senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-barakah, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Yang kita minta bukan hanya sebatas perkara-perkara duniawiya, yang kita minta bukan hanya masalah kuantitas, tapi yang kita minta adalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dunia kepada Allah dan minta keberkahannya, minta dipanjangkan usia kepada Allah dan minta keberkahan dari usia kita, minta ilmu kepada Allah dan minta keberkahan dari ilmu yang kita miliki. Kalau saudaraku yang Allah muliakan, segala sesuatu yang kita miliki, baik itu ilmu, baik itu harta ataupun pangkat dan jabatan, kalau seandainya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menuntun seorang hamba kepada sifat kesombongan, hanya akan menuntun seorang hamba kepada sifat kezaliman. Dan itu realita dalam kehidupan umat manusia. Ketika ilmu seseorang tidak diberikan keberkahan oleh Allah, yang ada adalah kecongkakan, yang ada adalah kesombongan, yang ada adalah merendahkan orang lain. Ketika harta dan jabatan tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kesombongan, yang ada adalah sifat tamak, yang ada adalah mengecilkan manusia karena harta dan pangkat dan jabatannya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ketika kita memahami kaidah tersebut, bahwasannya perkara terpenting yang hendaknya diminta seorang hamba kepada Rabbul Alamin adalah keberkahan, maka saudaraku yang Allah muliakan, selain kita senantiasa meminta kepada Allah, selain kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita keberkahan, maka kita juga wajib berusaha untuk al-akhdhu bil asbab. Kita wajib berupaya mengambil sebab, mencari wasilah
yang mengantarkan kita kepada jalan-jalan keberkahan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, ketika kita merenungkan nas-nas Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan begitu banyak isyarat dari Rabbul Alamin, dari Sayyidil Mursalin, bahwasannya di antara pintu terbesar yang akan membukakan keberkahan dalam diri seorang hamba adalah pintu birrul walidain, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quranul Karim, ketika kita membuka lembaran-lembaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan betapa banyak nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan bahwasannya wasilah terbesar di antara wasilah-wasilah yang mengantarkan seorang hamba kepada keberkahan adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu memerintahkan agar jangan sampai engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, wahai manusia, sembahlah Allah semata dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah Allah memerintahkan hambanya untuk menunaikan hak Allah, beribadah semata-mata hanya karena Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita menunaikan hak yang kedua, yang paling besar, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya seorang anak berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebagian riwayat, ayul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama di dalam Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling utama adalah mengerjakan salat yang 5 waktu pada waktunya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling agung adalah melaksanakan salat yang 5 waktu. Thumma ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma birrul walidain. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, di antara amalan yang paling utama di dalam Islam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka nas-nas di atas, jamaah yang Allah muliakan, mengisyaratkan kepada orang-orang beriman bahwasanya di antara pintu keberkahan terbesar yang kalau seandainya dimasuki seorang hamba akan membuka pintu-pintu keberkahan pada dirinya, akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi dirinya, adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka sangat merugi ketika seorang anak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merawat orang tuanya, dia buang orang tuanya ke panti asuhan. Alangkah merugi seorang anak yang Allah bukakan pintu surga di hadapannya dengan merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, yang membesarkan dirinya, yang memeras keringat demi memperjuangkan hidup anaknya. Di masa tuanya dia sia-siakan orang tuanya tersebut, na'udzubillah. Saudaraku yang Allah muliakan,
Bukankah Allah mengajarkan orang-orang beriman untuk membalas kebaikan orang lain? Bukankah Allah dan Rasulnya mengajarkan orang-orang beriman untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang hamba tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Terkadang lisan kita mudah berterima kasih kepada tetangga kita. Terkadang lisan kita mudah berterima kasih kepada atasan kita. Terkadang lisan kita mudah berterima kasih kepada sahabat kita. Namun terkadang lisan ini berat untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Padahal wallahi tidak ada makhluk yang lebih layak mendapatkan terima kasih kita kecuali kedua orang tua kita. Tidak ada manusia yang lebih utama untuk mendapatkan kebaikan kita daripada kedua orang tua kita. Maka sungguh merugi ketika seorang anak diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga lewat orang tuanya, kemudian dia buang pintu surga tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, celaka seorang hamba adraka abawaihil kibar falam yudkhilahul jannah. Seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa senjana, di masa tuanya, namun keberadaan orang tuanya tidak menjadi sebab bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku yang Allah muliakan, bukankah kita menginginkan kalau seandainya Allah berikan panjang umur di dalam kehidupan dunia? Bukankah kita menginginkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas, rezeki yang lapang? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Rezeki bukan masalah harta semata jemaah yang Allah muliakan. Kalimat rezeki bukan hanya terkait dengan harta-harta duniawi, termasuk di dalamnya nikmat keistiqamahan, termasuk di dalamnya nikmat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia berusaha untuk menyambung tali silaturahim. Dan tali silaturahim yang paling utama untuk kita sambung, ma'asyiral muslimin, adalah kedua orang tua kita. Tali silaturahim yang paling utama dan paling layak untuk kita sambung adalah kedua orang tua kita. Maka tidak mungkin seorang anak, tidak mungkin akan mendapatkan kelapangan di dalam hidupnya ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak mungkin seorang anak akan mendapatkan kelapangan jiwa, kebahagiaan yang sesungguhnya selama dia tidak berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.
Maka berbakti kepada kedua orang tua, kata para ulama, dinun wa dainun, bagian dari agama dan hutang budi seorang anak kepada orang tuanya yang harus kita bayarkan. Dan kita yakin semaksimal apapun kita berupaya membalas jasa orang tua kita, wallahi tidak mungkin kita bisa membalas jasa orang tua kita. Maka saudara yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada mereka, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih ada bersama kita ataupun setelah mereka meninggal dunia, dengan doa kita, dengan istighfar kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika seorang hamba berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah berikan kepadanya anak-anak yang kelak berbakti kepada dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi sahabati Rasulillahi ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma arham amwatahum wahfaz ahya'ahum wa at'im ja'i'ahum wasqi 'atshanahum ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. اللهم تبارك اسمك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
حسابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الصلاة السلام عليك. اللهم صل وبارك على محمد. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم